pastikan kepada Bapak Ibu sebelum kita memulai sesi diskusi, kita pastikan perasaan kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Double bis, double date. Berdiskusi bersama-sama. Jadi saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan diharapkan mampu memberikan motivasi kepada guru supaya aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar tahun 2024. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat bersama-sama bahwa pada kualitas pembelajaran pendidikan kita warnanya masih kuning, dan juga kualitas pembelajaran satuan pendidikan saya. Jadi salah satunya itu ada metode pembelajaran. Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa dengan adanya kurikulum merdeka pada saat ini kita masih belajar. Jadi Bapak Ibu sudah saya buat warna biru, itu Bapak Ibu bisa perhatikan, menggeser fokus guru dari mengajar menjadi belajar. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab politik. Melakukan asesmen yang berkelanjutan, mengumpulkan bukti, kemudian menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu murid yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan mereka. Namun, kompetensi yang diharapkan pada tujuan belajar. Ini tadi ada 4 pertanyaan kritis. Bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut. Jadi bagaimana kita tahu kalau murid kita sudah menguasai apa yang kita berikan? Dan masuk daftar nilai, tetapi menjadi pertimbangan Bapak Ibu di dalam memberikan menyusun soal sumatif, kemudian memberikan penilaian kepada murid. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana respon kita apabila ada murid yang tidak belajar? Nah, ini kan kendala umum ya Bapak Ibu, kalau ada murid yang tidak belajar, bagaimana respon kita? Di dalam komunitas belajar ada dimensi-dimensi yang dapat mendukung. Yang pertama ada kepemimpinan berbagi dan mendukung. Yang kedua ada komitmen dan nilai bersama. Yang ketiga ada pembelajaran kolektif dan penerapan. Yang keempat berbagi praktik. Kemudian yang kelima kondisi yang mendukung hubungan dan struktur. Kita bisa simak bersama. agar dapat mengatur dan meningkatkan pembelajaran. Dimensi-dimensi ini dimensinya adalah satu, pertama, dimensi kepemimpinan berbagi dan kolektif. Tujuan dimensi ini adalah mengubah sikap korup dan pasif dengan mengubah lahan dari pimpinan menjadi lebih aktif dan berdampak. Mungkin misalkan saya pakai contoh Putri punya informasi terbaru atau tahu tentang strategi belajar yang bagus yang sudah diterapkan, mungkin Putri bisa berbagi dengan rekan-rekan. Bisa kita lakukan dalam kegiatan komunitas belajar. Bagaimana langkah-langkah membentuk kumpul? Sebenarnya langkah-langkah ini kita sudah punya kumpul. Pertama ini yang membentuk tim kecil. Poin nomor 2, penguatan pentingnya komunitas belajar. Sekarang kita beranjak kepada diskusi time. Jelaskan mengenai langkah membentuk kumpul, dan di mana di sana salah satunya ada membentuk tim kecil. Maksudnya dari membentuk tim kecil itu bagaimana? Guru SMA atau SMP yang jumlah gurunya banyak, jadi diperlukan adanya tim kecil yang bisa menjadi fasilitator sebelum diadakan kegiatan kumpul. Seminar ini saya sedikit bertanya terkait dengan kumpul kita. Alangkah baiknya bagaimana kalau kumpul kita dikatakan di PNN, kemudian mendapatkan sertifikat ketika sedang ada teman-teman lain yang sudah melakukan pembelajaran bersama. Nama Raja Aksi Serdaku bisa di-searching di sana komunitasnya di PNN ya. Melalui kita bisa bergerak bersama-sama aktif, karena kumpul itu tidak hanya 1 hari 1 tahun tapi berkelanjutan. Ya, closing statement dari saya Bapak Ibu, sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Bapak Ibu, demikian penyampaian tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana kita bisa menguatkan kembali motivasi kita agar kita terus berupaya
pembelajaran. Jadi inilah salah satu media dibentuknya komunitas belajar. Jadi semua sudah berproses dan sangat bagus sekali. Nah, kemudian terkait dengan komunitas belajar, Bapak sekalian, ide awal bentuknya komunitas belajar ini itu sangat sederhana sekali. Dimana ide awalnya itu adalah yang pertama dulu fokusnya itu dalam arti fokus dalam regulasi pembelajaran. Kolaborasinya sekarang artinya kita sudah dibiasakan dengan pola-pola seperti ini. Karena guru-guru yang memiliki satu masalah, kesulitan dalam mengajar, apakah itu termasuk dalam kesulitan dalam mengajar